Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Gangguan Sindrom Metabolik. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 2 yang pertama saya sendiri, Devlin Apriliana Layuksugi, Wulan Nur Syahbani, Ertina Anim, Kiki Rizky, Andi Sri Reski, Almaratun Fadilah, Nur Hairati, dan yang terakhir Franz A. Erubun. Definisi dari kimia klinik. Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari teknik terhadap darah, urin, sputum atau ludah dan dahak, cairan otak, ginjal, dan sekret-sekret yang dikeluarkan. Materi selanjutnya yaitu definisi sindrom metabolik. Sindrom metabolik atau yang disingkat dengan SM adalah kondisi di mana seseorang memiliki tekanan darah tinggi, obesitas sentral, dan dislipidemia dengan atau tanpa adanya hiperglikemik. Sindrom ini mencerminkan adanya gangguan dalam metabolisme tubuh yang berhubungan dengan masalah pada cara tubuh dalam mengelola makanan dan energi. Sindrom metabolik tidak hanya berfokus pada satu kondisi penyakit, tetapi mengindikasi adanya kombinasi dari berbagai faktor yang saling terkait. Kemudian, mekanisme sindrom metabolik dapat dilihat pada slide. Terdapat 3 mekanisme sindrom metabolik. Yang pertama, gangguan fungsi sel beta dan hipersekresi insulin untuk mengkompensasi RI. Hal ini memicu terjadinya komplikasi makrovaskuler, misalnya komplikasi jantung. Yang kedua, kerusakan berat sel beta menyebabkan penurunan progresif sekresi insulin, sehingga menimbulkan hiperglikemia. Hal ini menimbulkan komplikasi mikrovaskuler, misalnya nefropati diabetika. Kemudian yang ketiga, kondisi ketidakseimbangan energi akan menimbulkan berbagai macam patologi dalam tubuh yang lalu akan memunculkan gejala sindrom metabolik seperti dislipidemia aterogenik, kondisi proinflamasi, resistensi insulin, dan hiperglikemia. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sindrom metabolik. Secara umum, sindrom metabolik ini dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor gaya hidup, dan faktor lingkungan. Di sini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi sindrom metabolik. Yang pertama, pola konsumsi. Mengonsumsi daging merah mengandung lemak jenuh, kolesterol, dan zat besi tingkat tinggi. Yang kedua, stres dan depresi. Stres dan sindrom metabolik ini berhubungan signifikan. Seseorang yang mengalami stres berpeluang 1,23 kali terhadap sindrom metabolik. Yang ketiga, kebiasaan merokok. Merokok dapat menyebabkan resistensi insulin yang merupakan faktor risiko utama sindrom metabolik. Yang terakhir yaitu konsumsi alkohol. Seperti yang kita ketahui bahwa terlalu sering mengkonsumsi alkohol dapat mempengaruhi metabolisme dan meningkatkan risiko terjadinya beberapa gejala sindrom metabolik. Ini saya akan melanjutkan materi yaitu faktor yang mempengaruhi sindrom metabolik. Yang pertama itu ada faktor aktivitas fisik. Semakin tinggi tingkat aktivitas fisik, semakin rendah peluang terhadap sindrom metabolik, sehingga dapat menurunkan risiko sindrom metabolik. Yang kedua itu ada faktor usia. Umumnya usia yang paling rentan terhadap sindrom metabolik adalah rentang usia 50-79 tahun. Yang ketiga itu ada faktor genetik. Faktor genetik yang dimaksud adalah penyakit genetik atau kelainan genetik, yaitu penyimpangan dari sifat umum atau sifat rata-rata manusia. Yang berikutnya itu faktor jenis kelamin. Prevalensi sindrom metabolik pada perempuan yang ditemukan sebesar 32,1%, sedangkan pada laki-laki itu sebesar 24,7%. Yang berikutnya itu gangguan klinis. Yang pertama itu tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang tinggi meningkatkan beban kerja jantung dan pembuluh darah. Tekanan darah tinggi juga sering terikat dengan resistensi insulin, obesitas, dan peradangan kronis. Yang kedua itu kadar gula darah tinggi disebabkan oleh resistensi insulin, yaitu ketidakmampuan tubuh menggunakan insulin secara efektif. Yang ketiga itu kelebihan lemak di sekitar pinggang. Lemak visceral atau lemak di sekitar organ menghasilkan senyawa inflamasi yang memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Yang berikutnya itu kadar HDL rendah. Kadar HDL yang rendah meningkatkan risiko pembentukan plak aterosklerosis yang dapat menyumbat pembuluh darah. Faktor yang dapat menurunkan HDL meliputi
pola makan buruk, obesitas, dan kurang olahraga. Materi selanjutnya yaitu penyakit-penyakit yang dapat didiagnosa melalui gangguan sindrom metabolik. Penyakit yang pertama yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Adapun penyebab diabetes mellitus yaitu disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia, di mana disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Teman-teman dapat melihat gambar yang sudah tertera. Berikut adalah gambar luka diabetes. Selanjutnya, gangguan sindrom metabolik yang kedua yaitu dislipidemia atau biasa kita sebut dengan kolesterol. Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan tidak normalnya kadar fraksi-fraksi lipid plasma berupa kenaikan fraksi kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida, serta penurunan kadar kolesterol HDL. Penyebab utama dari dislipidemia yaitu perilaku masyarakat yang cenderung mengonsumsi makanan rendah serat dan tinggi lemak, pola makan yang banyak mengandung kolesterol, serta gaya hidup yang tidak sehat. Selain itu, mereka juga stres ataupun merokok, di mana merokok ini membuat kadar lemak darah sangat sulit dikendalikan yang dapat menimbulkan kondisi hiperkolesterolemia. Selanjutnya yaitu obesitas. Obesitas atau yang biasa dikenal dengan nama kegemukan merupakan keadaan di mana jumlah lemak dalam tubuh melebihi kebutuhan lemak yang dibutuhkan. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Penyebabnya yaitu karena ketidakseimbangan energi antara kalori yang dikonsumsi dengan kalori yang digunakan oleh tubuh, kurangnya aktivitas fisik, serta mengonsumsi fast food, tidak sarapan pagi, kurangnya pengetahuan tentang gizi, faktor genetik seperti usia, jenis kelamin, dan keturunan orang tua. Yang selanjutnya yaitu hipertensi. Hipertensi adalah kelainan sistem sirkulasi darah yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah di atas nilai normal atau tekanan darah lebih dari 140/90 mg Hg. Hipertensi atau yang biasa disebut tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas batas normal yaitu lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Penyebab dari hipertensi yaitu dibagi dalam dua. Yang pertama, faktor tidak dapat dikendalikan seperti jenis kelamin, umur, genetik, ras, dan faktor yang dapat dikendalikan seperti pola makan, kebiasaan olahraga, konsumsi garam, kopi, alkohol, dan stres. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Untuk yang pertama yaitu ada pemeriksaan diabetes mellitus. Untuk pemeriksaan diabetes mellitus itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu gula darah sewaktu. Pemeriksaan ini bisa dilakukan kapan saja tanpa ada persyaratan khusus. Untuk yang kedua yaitu gula darah puasa, di mana pasien itu harus wajib puasa terlebih dahulu selama 8-10 jam. Untuk nilai kadar gula darah puasa ketika pasien diabetes mellitus itu nilai kadarnya lebih dari 126 mg per desiliter. Yang ketiga yaitu gula darah 2 jam postprandial atau GD2PP. Pemeriksaan ini dilakukan 2 jam setelah makan untuk menilai kemampuan tubuh mengatur kadar glukosa setelah asupan makanan. Ketika pasien diabetes itu gula darah 2 jamnya lebih dari 2 mg per desiliter. 200 gram mg per desiliter. Untuk yang keempat yaitu ada hemoglobin A1C. Pasien diabetes mellitus HbA1c-nya melebihi dari 6,5%. HbA1c itu mencerminkan rata-rata kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Selanjutnya ada tabel di mana jenis pemeriksaan beserta nilai normalnya. Untuk gula darah puasa, nilai normalnya yaitu 70-110 mg per desiliter. Yang kedua ada
GD2P atau gula darah 2 jam setelah makan. Nilai normalnya itu di bawah 140 mg per desiliter. Untuk yang ketiga yaitu ada asam urat. Nilai normalnya 3,4 sampai 7,0 mg per desiliter. Untuk urea itu 8 sampai 25 mg per desiliter, dan sedangkan trombosit yaitu 150 sampai 400 kali 10 pangkat 3. Dan yang di sampingnya itu ada contoh hasil pemeriksaan diabetes mellitus seorang pasien. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi poin kedua tentang pemeriksaan dislipidemia. Yang pertama itu ada kolesterol total, di mana kolesterol total dapat mengukur jumlah keseluruhan kolesterol dalam darah dan mencakup semua jenis lipoprotein termasuk LDL, HDL, dan trigliserida. Yang kedua ada kadar LDL, di mana LDL ini menyangkut kolesterol dari hati ke jaringan tubuh. Kadar LDL yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko aterosklerosis dan penyakit jantung. Yang ketiga ada kadar HDL, di mana kadar HDL ini dapat membantu mengangkut kolesterol pembuluh darah kembali ke hati dan dibuang. Kadar HDL yang rendah meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang keempat ada kadar trigliserida, di mana kadar trigliserida ini yang tinggi berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, terutama jika juga ada kadar LDL yang tinggi dan HDL-nya yang rendah. Selanjutnya bisa dilihat tabel interpretasi kadar lipid plasma berdasarkan National Cholesterol Education Program dengan hasil pemeriksaan laboratorium, di mana pada hasil pemeriksaan laboratorium ini dikatakan pada kadar kolesterol HDL-nya itu tidak kurang lebih dari 60 mg per dl itu bisa dikatakan tinggi, sedangkan kolesterol LDL-nya itu tidak kurang lebih dari 130 mg per dl, di mana dikatakan borderline, atau dikatakan kolesterol LDL ini berada di ambang batas tinggi. Selanjutnya itu poin ketiga, pemeriksaan obesitas. Yang pertama ada profil lipid. Profil lipid ini mengukur kadar kolesterol total, LDL atau low density lipoprotein, HDL high density lipoprotein, dan trigliserida. Obesitas seringkali berhubungan dengan peningkatan kadar trigliserida dan penurunan kadar HDL yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang kedua ada glukosa darah, di mana glukosa darah dapat mengukur glukosa darah puasa untuk menilai risiko diabetes tipe 2. Obesitas adalah faktor risiko utama untuk diabetes. Yang ketiga ada tes hemoglobin A1C atau HbA1c. Biasa digunakan untuk menilai kadar glukosa darah rata-rata selama 2-3 bulan terakhir, dan dapat membantu mendeteksi diabetes atau prediabetes pada pasien obesitas. Yang keempat ada tes fungsi ginjal, di mana dapat mengukur kadar kreatin untuk menilai fungsi ginjal, karena obesitas dapat meningkatkan risiko gangguan ginjal. Selanjutnya ada fungsi hati atau tes enzim hati, di mana pemeriksaan ini termasuk kadar alanin aminotransferase atau ALT, aspartat aminotransferase atau AST, dan alkalin fosfat atau ALP untuk mendeteksi adanya penyakit hati berlemak non-alkohol. Selanjutnya ada C atau reaktif protein CRP. CRP adalah penanda inflamasi yang dapat meningkatkan pada obesitas dan menunjukkan adanya peradangan dalam tubuh yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Selanjutnya ada pemeriksaan TSH atau thyroid stimulating hormone. Biasanya digunakan untuk mengevaluasi fungsi tiroid. Hipotiroidisme dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan bisa menjadi faktor yang perlu diperiksa pada pasien obesitas. Selanjutnya ada tes darah lengkap atau CBC untuk memeriksa adanya kondisi yang bisa terkait dengan obesitas seperti anemia atau infeksi. Berikut adalah contoh interpretasi data dari pasien obesitas.
Baik, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan hipertensi. Yang pertama itu ada pemeriksaan darah, di mana gula darah puasa dan 2 jam postprandial, kolesterol dan trigliserida, ureum dan keratin untuk menilai fungsi ginjal, elektrolit atau kalium, natrium, klorida. Yang kedua ada pemeriksaan urin, analisis urin untuk mendeteksi proteinuria, tes mikroskopik untuk mendeteksi peradangan atau infeksi. Yang ketiga ada pemeriksaan fungsi ginjal. Yang pertama itu ada tes kreatinin clearance, dan yang terakhir itu ada ultrasografik atau USG ginjal. Baik, selanjutnya kita dapat lihat pada tabel tersebut, di mana tabel tersebut itu ada pemeriksaan hematologi. Hematologi rutin terdapat hemoglobin, hasilnya itu 12,56 gram per desiliter, itu termasuk normal. Mengidentifikasi jumlah protein pembawa oksigen dalam darah masih dalam batas normal. Yang kedua itu ada eritrosit 4,99 juta mikroliter, termasuk kategori normal. Jumlah sel darah merah yang masih dalam rentan rujukan. Selanjutnya itu ada hematokrit 39,23%, termasuk normal. Presentasi volume darah yang terdiri dari sel darah merah. Selanjutnya ada MCV 78,55 fl, tergolong dalam rendah. Ukuran rata-rata sel darah merah lebih kecil, mengarah ke anemia mikrositik atau kemungkinan defisiensi zat besi. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang untuk masing-masing penyakit yaitu diabetes mellitus, dislipidemia, obesitas, dan hipertensi semuanya hampir sama, seperti pemeriksaan EKG, CT scan, dan lain-lain. Jadi pemeriksaan penunjang dari diagnosis penyakit-penyakit yang sebelumnya telah dibahas. Jadi selain pemeriksaan laboratorium, dilakukan juga pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu EKG atau elektrokardiogram. Teman-teman dapat melihat proses pemeriksaan menggunakan EKG yang berfungsi untuk menilai kondisi jantung. Selanjutnya CT scan atau MRI, di mana berfungsi untuk menilai kondisi pembuluh darah dan organ dalam. Yang ketiga yaitu USG abdomen, di mana USG abdomen ini yang paling sering atau paling banyak dilakukan, di mana dia itu berfungsi untuk mendeteksi kerusakan pada organ dalam abdomen, menilai kondisi hati dan pembuluh darah. Yang keempat, ekokardiogram. Ekokardiogram merupakan pemeriksaan di mana untuk menilai struktur dan fungsi jantung, hampir sama dengan elektrokardiogram. Yang kelima yaitu pemeriksaan ronsen. Pemeriksaan ronsen mendeteksi kerusakan pada tulang dan sendi, kondisi paru-paru, serta jantung. Dan yang terakhir yaitu fundus oculi, di mana pemeriksaan ini berfungsi untuk mendeteksi kerusakan mata akibat diabetes mellitus. Baik, bisa kita lihat gambar yang ada pada slide berikut, yaitu beberapa hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan EKG, pemeriksaan CT scan, pemeriksaan USG abdomen, pemeriksaan kardiogram, pemeriksaan rongsen dada, dan pemeriksaan fundus oculi. Selanjutnya yaitu kesimpulannya yaitu sindroma metabolik adalah kondisi di mana seseorang memiliki tekanan darah yang tinggi, obesitas sentral, dan dislipidemia dengan atau tanpa hiperglemik. Mekanisme sindrom metabolik yaitu gangguan fungsi sel B dan hipersekresi insulin untuk mengompensasi RL. Hal ini memicu terjadinya komplikasi makrovaskuler, misalnya komplikasi pada jantung. Salah satu faktor yang mempengaruhi sindrom metabolik adalah merokok, yang dapat menyebabkan resistansi insulin yang merupakan faktor risiko utama sindrom metabolik. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.